Halo, selamat datang di channel Saham Pilihan. Kembali lagi kami akan memberikan berbagai insight tentang perkembangan terbaru saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Tapi sebelumnya, kemarin kami memberikan 3 rekomendasi saham, dan sekarang nggak ada salahnya kalau kita coba untuk mereview apakah saham tersebut sudah tereksekusi atau bahkan cut loss ya. Oke, yang pertama kita cek dulu Gajah Tunggal. Kemarin kita memberikan entry buy di area fresh demand ini ya, ini time frame 1 jam. Garis merah ini adalah area stop loss, sedangkan biru ini adalah TP ya. Oke, untuk rekan-rekan yang baru bergabung, saham ini kami rekomendasikan untuk scalping ya, tapi bukan scalping beli pagi jual sore gitu ya, tapi ini lebih ke swing lah ya, swing jangka pendek, bisa mingguan, bisa harian, atau tergantung mana yang lebih dulu tersentuh ya, apakah TP di sini ataupun stop loss di sini. Sementara untuk posisi terakhir, kalau kita lihat harga membuat momentum lalu membuat koreksi, dan baiknya harga sudah menyentuh titik entry buy kita yang kita tentukan kemarin ya. Berarti sekarang nih posisinya sedang floating ya, tidak floating loss tapi sudah tertrigger entry kita, dan sekarang kondisinya adalah kita menunggu ya, apakah harga akan ke atas atau malah terkena stop loss. Tapi dari analisis kita dan SOP yang kita lakukan sejauh ini, tingkat akurasi rekomendasi ini cukup tinggi ya. Jadi buat teman-teman yang sudah melakukan entry buy, baiknya bertahan dengan kondisi sekarang ya. Kita tunggu, kita serahkan ke market seperti apa eksekusinya. Sementara untuk saham kedua, di sini ada Kin. Kemarin harganya naik cukup tinggi ya, dan yang kita nantikan adalah koreksi ke area entry buy. Tapi sampai sejauh ini harga masih bermain di atas top BB di sini dan lebih cenderung mendekati area TP. Jadi kondisi ini kita tetap tunggu, kita serahkan kepada kondisi market, biar market bekerja. Tapi apabila nanti ya besok harga saham itu udah menyentuh TP di sini di 800, ini otomatis rekomendasinya tidak lagi aktif gitu ya, otomatis kita close seperti itu. Sementara untuk yang terakhir saham Tugu, ini juga entry-nya sudah kena ya, jadi posisinya sekarang sedang open, dimana kemarin harga sempat open high lalu turun, membuat gap up tapi turun, gapnya di close, turun lagi, dan akhirnya ranging di area entry buy seperti yang kita harapkan ya. Dan luckily pada akhirnya dia membuat candle bullish engulf di sini, dan di sini ada rejection, walaupun ini time frame 1 jam tapi tetap view-nya cukup baik untuk ke depan ya. Jadi andai kata sudah posisi buy di sini atau besok pagi juga mau HK, andai kata Anda tidak melihat sinyal ini kemarin ya, bisa juga langsung melakukan HK besok dengan TP di garis biru 114, sedangkan stop loss ada di garis merah ya, sekitar di 1010 gitu ya. Oke, itu untuk review 3 saham yang sudah kami berikan. Dan khusus hari ini di awal bulan ya, besok 1 Februari kami akan memberikan saham yang tidak untuk scalping ya, tapi ini lebih ke invest. Jadi kalau Bapak Ibu punya tujuan untuk menabung untuk beberapa saat ke depan, 1-2 bulan atau bahkan 1 tahun ke depan, saya kira saham ini cukup baik untuk dikoleksi ya, yaitu Hexa atau Hexindo Adi Perkasa. Ini salah satu distributor alat berat yang cukup ternama ya. Di sini kami akan memberikan insight secara garis besar. Kita lihat harga di sini ranging cukup lama ya. Di sini harga ranging menyempit hampir 2 bulan. Ya, lalu sejak awal Januari ya, atau minggu kedua Januari, di sini ada suatu momentum buy namanya, di mana harga itu close di atas di atas top BB. Lalu hampir 2 minggu terkoreksi, dan sekarang ini yang sangat menarik ya, posisinya sudah close di atas mid BB atau MA20-nya. Itu menarik sekali.
Dan satu lagi yang perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian ya, buat Anda yang penggemar candlestick ataupun sering memakai price action sebagai SOP untuk tradingnya, di sini ada suatu candle inside bar namanya. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan dengan seksama, inside bar di sini candle merah ini ya yang menjadi mother candle-nya atau candle bearish dominan ya. Jadi bearish dominan di sini dalam 1, 2, 3, 4 dalam 5 hari ke belakang atau 1 minggu perdagangan, harga itu hanya tertahan di dalam ring candle bearish tersebut. Ya, tentunya kita sedang menunggu sinyal adanya satu breakout. Kira-kira ilustrasinya seperti ini kalau bisa saya gambarkan. Kita menunggu breakout di sini. Ya, coba saya kasih warna hijau. Seperti ini kita menunggu breakout. Lalu harganya koreksi masuk ke area buy kita. Lalu kita mengharapkan harga naik untuk kedepannya. Seperti itu. Lalu mungkin ada yang bertanya-tanya, wah kok pede banget dengan keadaan seperti itu gitu. Ya, di sini kita akan menyajikan ya contoh yang terjadi sebelumnya, sama persis. Ya, sama persis skenarionya. Andai kata saham ini katakanlah bandarnya A gitu ya, pasti dia akan melakukan gerakan tipikal yang mirip-mirip ya, karena orangnya sama, strateginya mungkin nggak jauh berbeda. Oke, coba lihat di sebelah kiri. Ya, ini sama persis. Perhatikan ya. Di sini harga ranging. Oke. Di sini harga ranging dari 4 Januari sampai 15 Maret. Itu sangat lama ya, 2 bulan tuh harga ranging nggak kemana-mana gitu. Naik turun, tapi overall secara umum harga itu bearish karena di bawah MA50 ya, orange ini. Sampai pada tanggal 16 Maret terbentuklah suatu pola yang sama dengan yang kita sebutkan tadi, yaitu inside bar atau mother candle. Ini inside barnya. Kalau bisa saya gambarkan di marking seperti ini. Oke. Nah, sepanjang kotak ini adalah dalam tekanan bearish ya dari mother candle-nya ini. Mulai 16 Maret sampai dengan 17 April. Itu hampir 1 bulan harga tertahan di situ. Dan di sini harga mulai breakout. Ya, 18 April. Ini udah sinyal breakout ya. Jadi bisa buy on breakout atau buy on pullback. Tapi biasanya ya, secara statistik kalau ada inside bar seperti ini, lebih sering harga langsung terbang. Ya, jadi mempersiapkan skenario kedua yaitu buy on breakout apabila harga tidak bisa pullback ke bawah gitu. Dan kita lihat apa yang terjadi setelahnya. Harga terbang sampai berapa ini? 26 April, 22 September. Hampir 5 bulan ya. Harga tuh trending terus dan peaknya ada di Juli. April, Juli 3 bulan. Kalau kita itu presentasenya kira-kira 28%. Ya. Untuk perusahaan beneran, bukan abal-abal, bukan saham gorengan, saya kira 28% itu sangat-sangat signifikan jumlahnya ya Bapak Ibu. Oke, begitu juga dengan di sini nih kita lihat sama ya. Ini tekanan bearish. Tekanan bearish di sini EMA di luar top BB, artinya tekanan bearish menyebabkan harga ranging berbulan-bulan ya, dan sekarang sudah mulai melakukan pergerakan yang cukup signifikan. Jadi kita selaku investor bersiaplah karena kesempatan ini juga nggak datang setiap minggu ya. Kita hitung aja tadi udah cukup lama. Jadi sekali lagi saya rangkum, di sini ada inside bar. Oke. Ini daily ya. Kita tunggu harga closing di atas ini. Closing dengan candle yang tegas gitu ya, dengan candle bullish ya, bukan dengan candle-candle yang seperti ini. Yang banyak shadow atas, ini fake out ya. Kita tunggu sampai terjadi candle itu. Oke.
Kiranya ini dulu yang bisa kami sampaikan. Sama-sama kita memantau terus perkembangan saham yang satu ini. Karena saya secara pribadi juga mau invest di saham ini. Gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Salam cuan.